Liburan bawa anak kecil tuh bukannya healing, tapi justru nambah capek. Orang tua pasti relate banget sama isu ini. Tapi tenang, Hotel Bintang 5 di Cibubur ini punya formula rahasia yang bikin anak-anak anteng main dan orang tua tetap bisa ikutan nyantai. Kita langsung buktikan aja senyaman apa sih Trans Hotel Cibubur ini buat family staycation. Perjalanan kita mulai dari daerah Bogor, rutenya mudah banget. Kita langsung masuk aja tol Jagorawi arah Jakarta. Nanti kita ambil exit tol Cibubur, Cikeas, Cilengsi. Begitu keluar tol, kita langsung disambut sama jalanan utama Cibubur yang terkenal selalu ramai dan padat melayap bahkan saat weekday. Nanti kita tinggal ikutin pelang jalan aja ke arah Cilengsi. Nah, ini jadi bukti kalau jalan raya Cibubur ini memang padat merayap walaupun weekday. Kalau weekend, gak usah tanya lagi, bisa matang di jalan kita. Untungnya lokasi hotel ini strategis banget, gak terlalu jauh dari exit tol Cibubur. Jadi kalau jalanan padat melayap dikit, ya gak akan kerasa. Apalagi lokasinya persis di pinggir jalan, bersebelahan langsung sama kawasan Trans Studio Mall. Jadi gak perlu repot masuk jalan-jalan yang lebih kecil lagi. Dari kejauhan gedung hotelnya udah kelihatan. Satu-satunya gedung yang menjulang tinggi di sana dengan 22 lantai. Nah, sampai juga kita di area drop off. Kesan pertamanya mewah dan megah banget. Pelayanan dari bellboy dan staf di depan juga sangat ramah dan sigap bantu turunin barang. Pas masuk ke area lobi utamanya, ambience-nya benar-benar berasa luxury. Walaupun ini bukan tipe luxury kayak Trans Hotel yang di Bandung. Oh iya, persis di area lobi ini ada pintu masuk khusus yang menghubungkan hotel langsung ke dalam Trans Studio Mall. Jadi kalau mau jalan-jalan atau cari makan, tinggal jalan kaki aja, nggak perlu ribet keluar hotel. Proses check-in-nya di sini terbilang cepat dan sangat profesional. Kita cuma diminta KTP, isi data, dan tanpa deposit. Nah, ini dia nih plusnya yang jarang ada di tempat lain. Untuk beberapa tipe kamar, kayak Premier Room City View yang kami pesan, kita langsung dapat free 2 tiket masuk ke Trans Studio Cibubur per kamarnya. Jadi makin terasa worth it kan bayar hotelnya. Apalagi tiket gratis ini punya masa berlaku yang cukup panjang. Jadi nggak harus buru-buru dipakainya dan bisa buat liburan selanjutnya. Oh iya, sambil nunggu yang urus check-in, di sini ada area tunggu dengan sofa-sofa yang empuk banget. Desainnya elegan, cocok buat mengawali hunting foto estetik. Ada juga the lobby lounge kalau kalian mau nunggu sambil pesen minuman. Posisi liftnya, kita harus ambil ke kiri resepsionis, lalu belok ke kanan. Liftnya ada di sebelah kanan. Di sini liftnya harus pakai kartu akses, jadi kamarnya benar-benar terjaga banget. Kita dapat kamar dan 15, tepatnya di kamar nomor 1507. Dengan tipe kamar Premier Room City View. Untuk area koridor kamar, semua lantainya sudah dilapisi karpet empuk dan mewah. Benar-benar sesuai dengan standar hotel bintang 5. Begitu pintu dibuka, kesan pertama kami adalah kamarnya luas banget. Cocok banget buat keluarga yang bawa anak-anak. Walaupun diisi 4 orang bareng anak, gak kerasa sempit sama sekali. Desain modern klasiknya bikin suasana kamar terasa hangat dan homey. Ditambah lagi ada beberapa lukisan yang terpajang estetik di dinding, bikin sudut-sudut kamar terasa makin artistik, menambah kental kesan premium dan mempertegas konsep modern klasiknya. Kasur di sini tipe king size yang benar-benar sempuk itu. Ditambah lagi dapat bantal empuk yang cukup banyak. Jadi nggak akan ada tuh anak-anak rebutan bantal. Persis bagian bawah kasur ada sofa bench untuk duduk santai sambil nonton TV. Ini sih definisi staycation premium yang manjain badan setelah seharian ngurus anak. Ada juga sofa empuk letter L di pojokan kamar yang menghadap jendela dengan city view. Di kanan kiri kasur ada meja nakas dan di atas salah satu meja disediakan lotion. Tentunya boleh dipakai dan dibawa pulang. Lalu di lacinya disediakan juga satu center emergency. Oh iya, di meja depan sofa letter L tadi disediain juga free cookies. Harusnya ada 2, tapi anak-anak udah makan 1 dan cookiesnya enak banget. Fasilitas lainnya juga super lengkap. TV-nya udah smart TV dan internetnya cukup kenceng. Ada teko listrik dan 2 botol air mineral. Tisu jelas ada, telepon juga ada. Lalu ada pesan cinta dan room service menu yang ada di atas meja kerja dengan lampu yang temaram. AC di sini dingin banget. Untuk kulkas, posisinya ada di dalam kabinet. Di dalam kulkas ada tambahan air mineral 2 botol lagi dan itu free. Untuk kopi saset, teh, gula, krim lengkap dengan gelas, sendok dan lainnya ada di dalam kabinet sebelahnya. Sekarang kita cek lemarinya.
Di sana ada beberapa hanger, lalu ada brankas untuk menyimpan barang berharga. Terus ada hair dryer juga di dalam pouch. Di lacinya cuma ada laundry bag sama paper bag aja. Di samping lemari ada sofa bench kecil kalau kalian mau pakai sepatu sambil duduk. Di sampingnya ada lemari lagi. Isinya 2 handuk kimono dan setrika lengkap dengan meja setrika lipat. Oke, sekarang kita cek kamar mandinya. Sebenarnya nggak terlalu luas, tapi nggak sempit juga. Toiletnya bersih dan rapih. Kloset duduknya dilengkapi dengan bidet shower. Jadi nggak usah pakai tisu toilet walaupun tetap disediain. Area shower dan toiletnya juga terpisah. Ada water heaternya dan panasnya stabil. Amitsnya juga lengkap dan premium. Semuanya dalam kemasan tub dengan logo Trans Hotel. Dan ini pun boleh dibawa pulang ya, jangan ragu. Di sini kami sediain 2 handuk kecil dan 2 handuk besar. Dan yang unik di sini ada telepon di samping kloset. Ini biasanya digunain dalam keadaan darurat saat tamu mengalami kendala atau kecelakaan di area toilet. Untuk area wastafelnya instagramable banget. Kita bisa mirror selfie dengan estetik. Soalnya ada lampu LED di cerminnya bisa diganti modenya secara touchscreen. Air di wastafelnya ada 2 keran, panas dan dingin. Di area wastafel ada amenities lainnya kayak sabun cuci tangan, sikat gigi, sisir, bahkan cukuran kumis. Lengkap pokoknya. Setelah istirahat sebentar, kita langsung ajak anak-anak ke Kids Playground. Lokasinya ada di lantai 21. Tapi kita intip bentar area gymnya yang persis ada di sebelah Kids Playground. Areanya cukup luas, alat-alat gymnya juga modern, dan yang keren menghadap langsung ke pemandangan luar. Untuk area Kids Playground-nya lebih luas dari area gym. Di sana kita disambut sama staff yang jaga. Staffnya ramah dan helpful banget. Permainannya juga cukup lengkap. Ini versi mini dari gabungan Kids Playground dan arcade games yang biasa ada di mall-mall. Mainannya ada whack-a-mole, ada air hockey, Lego, roleplay profesi, kolam bola yang cukup luas dan melimpah bolanya. Tentunya ada perosotan juga. Tapi di sini anak-anak harus melewati mini obstacle untuk menuju perosotannya. Ada juga trampolin. Dan yang paling gak expect, di sini ada PS5. Ya jelas bapak-bapak anteng di sini. Jadi terbukti ya di hotel ini bukan cuma anak yang happy, orang tua pun bisa happy. Halo teman-teman, ayo ingin sopotan. Aku haus lewatin bawa-bawa Tuni banyak banget. Aku juga haus melewati jembatan Swim, tapi so banget lucu. Ibu aku musuh. Ayo kak, loncat-loncat. Gak ada, kakak pusing. Selesai dari Kids Playground, sebelum anak-anak basah-basahan di kolam renang, kami memutuskan buat melipir ke lantai paling atas dulu nih, tepatnya di lantai 22. Kita masuk ke area Sky Lounge. Nah, di area luarnya ada satu spot yang juara banget, yaitu Skywalk Bridge yang terbuat dari kaca. Spot ini pas banget buat kalian yang mau foto-foto estetik dengan latar belakang pemandangan kota dari ketinggian. Sensasi jalan di atas kaca transparan sambil melihat ke bawah itu seru sekaligus bikin deg-degan. Tapi ingat ya, di sini ada aturan tegas. Kita dilarang berjalan di atas jembatan kaca saat kondisi hujan demi keamanan karena permukaannya bisa jadi sangat licin. Skywalk ini selain memberikan sudut pandang panoramik 360 derajat yang megah, material kacanya juga tebal dan kokoh banget, jadi tetap aman. Bener-bener spot foto yang wajib didatangi kalau kalian menginap di Trans Hotel Jakarta ini. Soalnya bisa bikin feed media sosial kalian makin mewah. Puas Uja dan Alin di atas jembatan kaca, kami langsung turun ke lantai 3 buat ke area kolam renang. Begitu sampai, pandangan langsung basah plong karena kolamnya cukup luas dan menghadap langsung ke arah kota. Karena kami datangnya pas sore hari, suasananya benar-benar syahdu banget. Dari sudut kolam ini, kita bisa bersantai menikmati momen sunset yang indah banget. Oh iya, kalau renang di sini kita diwajibkan menggunakan pakaian renang ya, tanpa terkecuali demi kenyamanan bersama. Untuk fasilitas kolamnya sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Ada kolam dewasa yang tipenya memanjang dengan kedalaman yang standar. Nah, di sebelahnya ada kolam khusus anak yang dilengkapi fasilitas seluncuran. Tapi sayangnya pas kami kesini seluncurannya lagi dalam tahap perbaikan. Tapi tenang, meskipun seluncurannya lagi diperbaiki, anak-anak dijamin gak bakal kecewa. Soalnya konsep kolam anak di sini tuh unik banget, yaitu kolam pasir putih ala pantai. Jadi anak-anak bisa ngerasain serunya main pasir putih kayak di pantai beneran. Tapi ini dalam kolam renang. Kita juga nggak perlu repot bawa mainan dari rumah karena di sini sudah disediain lengkap cetakan dan ember pasirnya. Untuk keamanan, orang tua nggak perlu khawatir. Kedalaman kolamnya cetek banget, jadi aman buat si kecil. Halo teman-teman, aku sedang bermain pasir di kolam renang nih. Aku bisa cetak pasir jadi apapun.
di lantai semuanya pasir loh, kayak lagi jalan di pantai. Padahal ini kolam renang loh. Aku juga suka banget main pasir. Airnya juga nggak dalam, jadi aku bisa jalan-jalan dan main sendiri di kolam. Gak perlu dipegangin papa mama. Halo teman-teman, aku lagi main sama pasir nih. Lihat, aku masukin air sama pasir ke ember, tapi embernya kosong. Jadi aku kasih ke atas saja deh. Aku ambil pasirnya pakai tangan. Coba nih, lihat nih pasirnya banyak banget di tangan aku. Selamat pagi, mari kita awali hari ini dengan sarapan. Untuk mengisi tenaga biar kuat mengawal pasukan kecil beraktivitas selanjutnya. Kami mulai sarapan sekitar jam 8. Kami udah dapat free breakfast untuk 2 orang dan karena anak-anak masih di bawah 6 tahun jadi hitungannya masih free ya. Sebagai info tambahan, untuk additional breakfast sendiri untuk dewasa dikenakan harga Rp325.000 per orang dan untuk anak-anak di atas 6 tahun dikenakan biaya Rp165.000 per anak. Kondisi restorannya luas, bersih dan mewah banget. Pelayanan dari stafnya top banget. Dari depan langsung diantar ke meja dan tawari teh atau kopi hangat. Karena resto ini ada di lantai 3, jadi kita masih bisa sarapan sambil menikmati city view dari balik jendela kaca. Untuk menunya super lengkap, mulai dari menu tradisional sampai menu internasional ada semuanya. Ayo kita spill satu-satu. Mulai dari beef dan chicken sausis, beef rasher yang garing, sauteed mushroom, sampai Lyonnaise potato. Buat telurnya di sini juga disediain tipe soft dan hard boiled egg. Di section selanjutnya ada dim sum corner, mulai dari somai yang gurih, red bean pau, pandan pau, sampai chicken feet atau ceker ayam dengan bumbu merah yang meresap banget. Asli tampilannya benar-benar menggoda. Di sampingnya ada chicken puree alias bubur ayam, lengkap dengan aneka kondimen yang bisa kita racik sendiri. Lalu buat pecinta mie ada noodle station dengan bermacam-macam kondimen pilihan. Gak ketinggalan ada juga yellow chicken broth atau soto ayam kuah kuning yang segar, lengkap dengan aneka kerupuk sebagai pelengkapnya. Di sini disediain mesin kopi otomatis yang praktis banget. Nah, tepat di sampingnya ada beef salami, chicken lyonnaise, keju cheddar, sampai blue cheese yang premium. Gak cuma itu, ada Hawaiian chicken salad, gado-gado Jakarta, sampai salad saus vegan yang super segar. Lanjut lagi, ada bubur kacang hijau dan bubur kacang merah yang rasanya manis legit. Di sini ada roti tawar dan gandum yang bisa kita panggang sendiri, lengkap dengan aneka pilihan selai yang menggoda. Pilihan pastinya pun melimpah banget, mulai dari milky bun, kaya bun, soft roll, cream cheese garlic bread, sampai plain croissant. Dan jujur ya, ini semuanya super enak, gak ada yang gagal sama sekali. Di sampingnya juga ada section jajanan pasar buat yang kangen kue-kue tradisional. Terus ada juga section sereal dengan bermacam-macam pilihan sereal, plus susu segarnya yang beraneka juga jenisnya. Nah, buat si kecil yang suka makanan manis, di sini ada waffle dan pancake lengkap dengan aneka sausnya. Mulai dari saus coklat, vanilla, sampai maple syrup. Buat kalian pecinta hidangan ala Italia, di section ini sediain margherita pizza dan pasta. Pilihan menu lokal dan peranakannya melimpah banget. Mulai dari nasi putih, nasi goreng kampung, mie goreng Jawa, brokoli garlic, sampai cauliflower oyster sauce atau tumis kembang kol. Lauknya juga nggak main-main. Ada ayam goreng binjai, naging beef peranakan, hingga ikan cabai garam. Untuk menu di section ini biasanya kalau udah habis bakal langsung diisi ulang dengan menu yang berbeda lagi. Tapi tipenya masih sejenis dan pastinya tetap enak. Lanjut lagi ada sushi section. Di sini di display 3 macam sushi, mulai dari mentai roll, vegetable roll, sampai crispy roll yang renyah. Pilihan pelengkap dan cicilannya juga komplit banget.
Nah, tepat di samping sushi ini ada panci berisi miso soup khas Jepang yang gurih. Lalu ada menu gudeg khas Jogja yang super lengkap. Lauk beragam mulai dari sambal krecek, telur pindang, gudeg nangka, sampai aneka gorengan yang garing. Dan udah disediain nasi putih hangat sebagai pelengkap utamanya. Lanjut ke area cuci mulut, ada section buah dan salad. Untuk pilihan buah potongnya lengkap banget. Mulai dari pepaya, semangka, melon, nanas, sampai buah markisa yang asam segar. Pilihan saladnya juga nggak kalah komplit. Mulai dari selada, mentimun, wortel, dan sayuran segar lainnya. Lengkap dengan aneka dressing kayak tartar sauce, honey mustard, dan masih banyak lagi. Kita juga bisa ambil aneka yogurt yang cocok banget buat dicampur sama buah potong tadi. Di sini disediain 6 macam minuman segar. Mulai dari fresh honeydew juice, dragon fruit juice, infused water, iced tea, mango juice, sampai guava juice. Dan di sini juga ada pojok jamu tradisional kayak kunyit asam, beras kencur, dan yang lainnya. Overall, menu sarapan di sini benar-benar di luar ekspektasi. Secara rasa menurutku ini salah satu sarapan hotel bintang 5 terbaik dan rasanya beneran enak. Bukan sekedar banyak pilihan doang. Buat kalian yang mau staycation bareng keluarga, experience sarapan di sini sangat worth it. Udah puas sarapan, anak-anak pengen main ke kids playground lagi. Dan ya, bapak-bapaknya main PS lagi. Anteng banget sampai lupa ambil footage anaknya main playground. Gak kerasa udah mau jam 11 siang, jadi kami langsung balik ke kamar buat siap-siap packing. Proses check out di sini juga cepat dan gak ribet sama sekali. Kesimpulannya, The Trans Hotel Jakarta Cibubur ini adalah jawaban buat para orang tua yang pengen liburan tapi tetap bisa beneran healing. Kamarnya mewah, fasilitas anak yang melimpah, anteng main playground, bapaknya pun bisa ikutan me time main PS5. Ditambah dapat sarapan super enak plus bonus 2 tiket Trans Studio. Liburan dapat, healingnya juga dapat. Sampai ketemu di review hotel selanjutnya. Jangan lupa share, komen, dan subscribe ya. Bye bye.